Selamat datang di Bengkel Edukasi. Ya, selamat siang semua ya. Jadi pada hari ini kita masuk ke pertemuan keempat kalau tidak salah, yaitu membahas tentang lanjutan materi bab 1, dan ini merupakan materi terakhir di bab 1 deh ya. Di mana pertemuan berikutnya mungkin saja akan diadakan penilaian harian. Jadi kalau tidak ada halangan nanti pertemuan berikutnya kita langsung lakukan penilaian harian. Jadi mohon disimak dengan baik materi terakhir ini yang berkaitan tentang pertidaksamaan eksponensial. Ya. Langsung saja seperti biasa kita akan bahas ringkasannya materi sedikit, langsung bahas contoh soalnya karena waktu terbatas ya. Lebih detailnya kalian bisa baca modul dan video-video pembelajaran yang saya sempat berikan di hari-hari sebelumnya ya, sebelum diskusi ini. Oke. Saya tulis judul dulu ya, pertidaksamaan eksponensial. Eksponensial. Yang pertama, bentuk umum yang pertama. Siapa yang mau? Saya, Pak. Tunggu sebentar. Siapa itu ya? Yang belum sama sekali sempat? Siapa tadi yang mengangkat tangan? Rian atau Saya, siapa? Pak. Saya, Pak, belum pernah. Siapa yang belum pernah tuh? Yudis. Saya. Ya, Yudis Radana. Oke. Oke, saya beri kesempatan dulu Yudis Radana ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Imade Yudis Radana, nomor absen 13 dari EX MIPA 1. Dari MIPA 1 ya. Oke. Oke. Silakan Yudis. Untuk pertamanya lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1, atau Siapa itu? 0 lebih besar dari A, lebih kecil dari 1. Oke. Bacanya gimana sebenarnya tuh? Untuk A begitu ya. Oke, A Lebih dari besar dari 0, lebih kecil dari 1. Oke, bagus. Bagaimana? Itu aja, Pak. K A pangkat Fx lebih besar dari A pangkat Gx. Maka Fx lebih kecil dari Gx. Ya, tandanya dibalik. Tandanya dibalik ya. Dibalik. Ya. Oke. Oke, Pak. Itu aja, Pak. Tandanya dibalik. Itu saja? Ada tambahan lagi? Ya, biarin temennya yang nambahin, Pak. Ada sih. Oh gitu. Oke. Iya. Ya, terima kasih Yudis ya. Nah, ini katanya temannya kalau ada yang mau Iya, nambahkan silakan, mau ada yang ditambahkan. Siapa? Tamanya yang belum? Siapa yang belum? Belum sempat. Yang lain dulu. Siapa nih ya? Ada Yudi Kertana. Saya, Pak. Ada mau ditambahkan atau mau Ya, ditambahkan penjelasannya? Ya, silakan. Iya. Nama saya Wayan Yudi Kertana, kelas MIPA 10. MIPA 1, nomor absen 16. Tambahannya, jika A pangkat Fx pangkat Fx lebih kecil daripada A pangkat Gx. Oh, yang kurang dari sekarang ya. Ya, Jadi A pangkat Fx Fx kurang dari A pangkat Gx. Terus? Maka Fx lebih besar dari Gx.
Oke, berarti karena dibalik jadinya lebih dari ya? Ya. Lebih dari GX. Ya. Ada lagi yang mau dijelaskan sedikit? Udah itu aja, Pak. Itu aja. Oke. Ya. Kalau sekalian, poin pentingnya sebenarnya kan di sini juga bahwa siapa ada yang mau menjelaskan? Saya Pak. Bahasa yang lebih sederhana aja gitu ya. Saya Pak. Siapa tadi? Saya Pak. Oke, tunggu dulu sebentar yang Oke, di sini semua sudah ya. Pak. Di sini yang pertama kali mengangkat tangan ini ada Mira dulu nih. Ini saya berikan kesempatan sudah. Tapi yang pertama tadi mengangkat tangan adalah Mira. Betul Mira? Ada yang mau dijelaskan pakai bahasa sendiri mungkin? Ya, Bagaimana? intinya kalau untuk bentuk pertama ini, untuk A lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1 ini, tandanya itu pasti gini, kebalikannya dia. Jadi kalau bentuk ini itu biasanya contoh soalnya pasti dia pembilangnya kurang dari penyebut gitu. Jadi dia Oke, lebih berarti bentuknya ya ini ya, bentuknya bentuk pecahan basisnya ya. ya, Yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya begitu ya? Iya, Pecahan sejati. Iya, pecahan sejati. iya. Contohnya siapa aja contoh pecahan sejati Mira? Contohnya 1/2. 1/2 seperti 2/3. 2/6. Bagus. Kedua, Iya, yang pembilangnya lebih kecil nilainya dibandingkan penyebut ya. pada penyebut. Ya. Oke, bagus. Terima kasih semua dulu ya. Mira tadi absen berapa ya? Dari kelas 10 MIPA 1 nomor absen 1. Ya. Nah, ini kelas-kelas yang lainnya silakan nanti lebih cepat lagi begitu ya. Di setiap ini raisahannya diklik lagi ya. Nah, biar tidak bingung saya nanti yang pertama siapa ya. Biar lebih jelas kan, biar lebih jelas ya. Siap-siap lah semua ini ya. Saya akan berikan contoh soalnya. Saya ke halaman berikutnya dulu. Kita langsung ke contoh soal. Contoh yang pertama apa ya? Saya pakai ya. Ini yang tadi basisnya pecahan sejati ya. Oke, ini dah 2/3 pangkat. Saya pakainya 2x plus 3 itu kurang dari sama dengan saya pakainya 9/4 lah ya. 9/4 pangkat apa ya? Pangkat x min 1/2. Nah itu. Ini ada Ananda, Arya, Olivia. Oke. Ada nggak yang belum pernah nih? Silakan. Saya tunggu dulu sebentar. Kalau nggak ada nih saya kasih kesempatan yang pertama tadi yang mengangkat tangan. Siapa tuh ya yang belum tuh siapa? Arya Kusuma. Betul ya? Oke. Bisa dikeraskan sedikit apa namanya volumenya? Sudah keras. Sudah ya? Sudah full? Oke, nanti agak teriak-teriak sedikit ya, biar kedengeran ini. Arya, silakan. Kelas, perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Komang Arya Kusuma dari kelas 10 MIPA 1 nomor absen 10. Arya. Silakan. Yang pertama, kita samakan terlebih dahulu basisnya. 2/3 pangkat 2x tambah 3 kurang dari atau sama dengan
3 pangkat 3 kuadrat per 2 kuadrat. Pangkat X min 1 per 2. Oke. Kemudian 2 per 3 pangkat 2X tambah 3 Betul. kurang dari sama dengan 2 pangkat min 2 Jadinya apa? 2 pangkat 2 pangkat min 2 2 pangkat negatif 2. per 3 pangkat negatif 2. Oke. Pangkat X min 1 per 2. Pangkat X min 1 per 2. Saya Kemudian buat di sebelahnya. 2 per 3 Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Lalu 2 per 3 2 per 3 pangkat 2X tambah 3 pangkat 2X tambah 3 kurang dari sama dengan 2 per 3 pangkat min 2. Oke, 2 per 3 pangkat negatif 2 gitu ya? Ya, pangkat X min 1 per 2. Pangkat X min 1 per 2. Kemudian 2 per 3 2X Gimana? 2X tambah 3 Oh, langsung. Berarti 2X tambah 3 2X tambah 3 sama dengan kurang dari sama dengan apa gimana? Sama dengan apa gimana? kurang dari sama dengan Kurang dari sama dengan? ya. Benar. Lebih dari sama dengan, Pak. Apa harusnya? Lebih dari sama dengan. Lebih dari sama dengan. Ya. X min 2 kali X min 1 per 2. Negatif 2 kali X min 1 per 2. Ya. Tunggu sebentar. Ini main-main. X min 1 per 2. Ya. Kemudian 2X tambah 3 lebih dari sama dengan min 2X tambah 2 per 2. Lalu? Kemudian pindah luas 2 dikali 2X tambah 3. Oke, bagi 2 itu kita dipindahkan ruas ke kiri ya. Jadi 2 kali 2X tambah 3. 2X tambah 3. Lebih dari sama dengan min 2X tambah 2. Oke. 4X tambah 6 4X. Oke, dikalikan berarti 4X tambah 6 lebih dari sama dengan min 2X tambah 2. Lalu 4X tambah 2X sama dengan lebih dari sama dengan 2 dikurang 6. Lalu 6X sama dengan lebih dari sama dengan min 4. X sama dengan X lebih dari sama dengan min 4 per 6. Atau X min
2/3. Oke. Ya, bagus sekali. Tadi poinnya adalah ini ya, kenapa dibalik tandanya? Tadi kan ada dibalik kata tandanya ya. Bisa dijelaskan sedikit Arya, kenapa? Karena basisnya lebih kecil dari A. Ya, bagus. Siapa itu ya? Coba bisa bantu? Saya Pak. Siapa itu? Cak Mira. Gimana Mira? Karena? Kenapa dibalik? Karena kan itu basisnya lebih kecil dari basisnya lebih kecil dari pembilangnya. Oh gitu, pecahan sejati ya? Atau Iya. lebih dari 0,1 ya. Oke, ya, selebihnya itu. Terima kasih Arya juga Mira dan yang lainnya bisa dicermati. Sudah sangat bagus. Hanya saja kalau bisa perhitungannya lebih diringkas lagi. Disederhanakan. Iya, betul. Sederhanakan. Sederhanakan kembali. Coret-coret. Itu bagus. Coret. Dicoret-coret ya. Jadi ada yang bisa dibagi aja dulu, begitu kan? Jadi Iya, tidak perlu dikerjakan terlalu panjang sekali ya. Jadi Ya. kalau yang seperti ini boleh saja benar teman, tidak terlalu efektif gitu ya. Oke. Iya. Bagus sekali itu. Kita lanjut ke bentuk di raise hand-nya di dulu ya. Saya Pak. Tunggu dulu. Oke, tunggu sebentar. Ya. Nah, bentuk yang kedua sekarang. Saya Pak. Oke, tunggu dulu. Alia, Mira, Jessica. Yang belum dulu ya, yang belum pernah. Belum, Pak. Saya Pak. Siapa yang belum pernah? Saya Pak. Dari Oke, tunggu sebentar. Yang pertama sepertinya ini. Siapa yang belum? Tadi Rama Adi Saputra belum pernah? Belum, Pak. Oke, karena Rama lebih dulu ini ya dibandingkan yang lain. Oke, silakan Rama dan kebetulan belum pernah. Perkenalkan, nama saya Iputu Ramadi Saputra, nomor absen 14 dari MIPA 2. Dari MIPA 2, 14. Oke. Silakan Rama, perwakilan dari MIPA 2 nih ya. Bentuk yang kedua diperuntukkan untuk A lebih dari 1. Oke, jadi ini bentuk yang kedua, saya tulis dulu ya. Bentuk kedua untuk A yang lebih dari 1 sekarang ya. Bagaimana kalau untuk A yang sama dengan A lebih dari 1? 1 jika A pangkat fx Tunggu sebentar. Jika A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, A pangkat gx, maka fx lebih dari gx. fx lebih dari gx. gx. Yang kedua, Jika jika A pangkat fx kurang dari sama dengan A pangkat gx, maka fx kurang dari sama dengan gx. gitu. Ya, Pak. Nah, kalau dibahasakan sendiri kira-kira bagaimana Rama? Bedanya dengan yang tadi? Yang Saya Pak. Saya Pak. Saya Pak. Saya Pak. Ya, Pak. Saya Pak. Kok saya Pak? Tunggu dulu. Oke, bagus sekali ya. Saya sangat senang. Jadi banyak yang mau berbicara di sini. Saya Pak. Saya Ya, Pak. Saya Pak. ini saya kasih kesempatan dan ini ada yang pertama. Anjir. Siapa ya? Jessica tadi ya, yang pertama ya. Oke, Jessica dulu deh. Ya, silakan gimana Jessica, bantu Rama dengan membahasakan sendiri, pakai bahasa sendiri aja, bedanya dengan bentuk satu bagaimana kira-kira? Baik, perkenalkan saya Jessica Wulandari Rianto dari kelas 10 MIPA 1, absen 18. Jadi bedanya itu, kalau yang tadi itu kan dia basisnya antara 0 sampai 1. Tapi kalau yang sekarang, itu dia lebih dari 1. Kemudian, Ciri-ciri A atau bilangan, contohkan bilangannya. A itu siapa aja?
Kayak Lebih 2 dari 1 itu bisa 2, bisa 3, 4, 5, 6, dan atau 3 seterusnya. ya, atau bisa juga 3/2 ya, dan seterusnya ya. Iya. Oke, lanjut. 8/3. Kemudian, jika A pangkat fx lebih besar daripada A pangkat gx, maka fx itu tandanya tetap Oke. lebih dari gx. Jadi dia nggak berubah tandanya. Oke, tandanya tetap ya. Begitu aja kan. Jadi untuk mewakili semua ini, jadi untuk basis yang lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya ini tandanya tetap aja nih gitu ya. Tidak berubah seperti yang bentuk pertama. Nah, lebih bagus seperti itu cara menjelaskannya ya. Simbolnya memang seperti ini, tapi kalau kita mau membahasakan dengan bahasanya sendiri akan lebih bagus. Itu menunjukkan bahwa kita benar-benar paham dengan apa yang kita baca begitu ya. Ya, terima kasih Jessica sudah membantu. Sekarang kita ke contoh soal. Nah, semua turunkan dulu tangannya begitu ya. Oke. Sekarang kita langsung ke contoh ya. Saya berikan contoh, bisa disiapkan orek-oreknya. Saya mulai dengan contoh ini yang apa tadi? Yang basisnya lebih dari 1 ya. 3 pangkat 2x ya. Saya kali 3 pangkat negatif 2/5 pangkat, sorry ini saya pakai 3 ya, pangkat 10 per 3 pangkat 1 min berapa ya, 1 min x mungkin, atau x min 1, kemudian saya pakai kurang dari, saya pakai 1/27 misalnya, pangkat saya pakainya berapa, 2 min x. Nah ini anak-anak, jadi bisa dicermati sekiranya ini udah ada yang angkat tangan ya, ada Jessica, ada Mira, ada Elang Mahesa. Nah nanti kalau nggak ada yang baru nih, saya kasih ke Elang nih. Ada yang baru nggak? Ada yang baru, ada yang belum sempat waktu ini. Tapi layarnya ya. Maaf Pak, kenapa layarnya hitam? Oh sorry. Iya Pak, Layarnya hitam ya? Iya, sudah. Sudah, Pak. Ya Pak, Sudah ya? Sudah. sudah Sudah. Pak. Gimana? Ada yang bertanya? Tunggu loh. Kalau saya kembalikan ke sini nih hitam lagi ya? Enggak. Sudah, Pak. Udah ya. Siapa ya ini? Ada yang baru enggak nih? Ini sudah ini semua ya. Oke, biar nggak terlalu lama deh. Saya kasih kesempatan sekarang. Tadi Mira udah, Jessica udah. Elang Mahesa. Ya Pak, saya coba ya Pak ya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Imade Elang Mahesa Mulia, nomor 12 dari kelas X MIPA 1. Oke, MIPA 1 nih. Di sini pertamanya kita ingat lagi syarat-syarat bilangan berpangkat itu. Kalau dikali itu kita sederhanain dulu yang 3 min 3/5 pangkat 3 pangkat min 3/5 kali 10 itu dulu Pak. Ini dulu ya. Ya. Jadinya apa dia, Elang? Coret 5 sama 10-nya bisa 3 pangkat min 6. Ya, karena bentuk pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya diapakan, Elang? Dikali. Dikali. Oke, bagus. Berarti dapatnya negatif 6 ya? Ya. Elang ya. Lanjut, Elang. Lanjut kan kalau udah gini udah sederhana itu kan dikali itu berarti pangkatnya dijumlah. Oke, satu-satu dulu deh. Yang kiri sampai sini dulu. Kurang dari yang kanan gimana? Yang kanan kita sederhanain dulu juga 1/27-nya. Kita dapat 3 pangkat min min 3.
3 Di pangkat min 3. 3 pangkat negatif 3 untuk 1/27 itu ya. Ya, langsung 2 min X. Pangkat ya. Oke, jadi satu dulu seperti ini. Habis ini diapakan, Elang? Di jumlah dulu yang gininya Pak. Di 2X. Oh, yang pangkat ya, yang pembilangnya ya. 3 pangkat Ya. berapa jadinya? 3 pangkat 2X min 6. Ya, karena 2x tambah negatif 6, 2x min 6 ya. Ya, Yang di bawah tetapin dulu. Yang di bawah, 3 pangkat ya. x min 1. Yang di kanan Yang gimana, Elang? Dikaliin Pak. 3 Oke, bagus. 3 pangkat jadinya 3 pangkat negatif 6 hmm, plus 3X. plus 3x. Terus? Kalau habis kita ingat juga syarat kalau pembagian bilangan berpangkat itu berarti dikurang. Dikurang. Sederhanain dulu yang di kiri Pak. 3 pangkat 2x min 6. 2X min 6. Bentar. Kurang X min 1 ya. ya. Oke, saya tulis dulu begitu ya. Iya. Ini kurang dari yang di kanan tetap ya? Yang di kanan ya. 6 3x. Oke, yang di kiri apa jadinya? 3 pangkat 3 pangkat X min 6. 2x min kurang 5. x. Betul, min Min berapa? Min 5. Karena negatif 6 kurang negatif 1 berarti negatif 6 tambah 1 ya, negatif 5. Oke, bagus. Lanjut. Yang di kanannya biarin Pak. Oke. Next, setelah ini apa? Sekarang kan kita lihat basisnya kan 3. Berarti 3 itu kan lebih besar dari 1. Jadinya tandanya Oke. tetap. Lebih dari 1, tanda tetap. Ya. Tanda tetap berarti kita ambil pangkatnya aja Pak. Berarti apa jadinya tuh? X min 5 Oke. lebih dari ya min 6 plus 3X. Begitu. Ya, Terus min 6 plus 3X. Kita giniin sekarang, kumpulkan yang sejenis, berarti jadinya min 2X. oke. Karena x kurang 3x ya. Ya, min 2X lebih dari min 1. Negatif 6 tambah 5 negatif 1. Oke. Ya. Sekarang X lebih dari 1/2. Gitu. Ya. Oke. Ada tambahan lagi, Elang? Tidak. Tunggu sebentar. Saya turunkan dulu semua. Sorry. Ya. Ya. Kalau sudah, nah ini ada tanggapan enggak kira-kira gitu ya? Di sini ada oke. Agus Perlan dulu. Agus Perlan. Iya, Pak. Perkenalkan, nama saya Iwan Gus Perlandinata, nomor absen 17 dari kelas 10 MIPA 2. MIPA 2. Ya. Silakan, Agus. Menurut kan kalau 3 itu lebih dari 1 tandanya tetap. Yang salah ini itu tanda antara X min 5-nya, Pak. Oh, tadi sudah benar dibilang tetap tapi dia ngerubah. Iya. Oh, sorry Pak, maaf. Iya ya. Oke. Negatif. Terus Yang di bawahnya juga berubah, Pak. Tandanya. ini gini. Ini juga. Iya. Ya. Ada lagi? Salah, Pak. Tunggu dulu. Saya, tunggu Pak. dulu. Kalau Agus Perlan Saya, ya. Pak. udah. Saya, Pak. Saya, Oke, Pak. terima kasih dulu Agus Perlan. Saya Nah, kasih itu kesempatan ada yang lainnya ya. tandanya yang di bawah berubah sekali, Pak. Oke. Sudah dikonfirmasi nampaknya. Yang mana berubah Agus Perlan? Yang paling bawah, Pak. Bawah. Yang paling bawah. Kenapa Ya. Agus Perlan dirubah lagi?
Karena itu kan kedua sisi itu min. Kalau untuk menghilangkan min, tandanya harus dibalik, Pak. Jadi ketika dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif, dibalik lagi begitu? Iya. Oke. Ya, terima kasih. Ini temannya tadi udah mau jawab, tapi Agus langsung mengkonfirmasi kesalahannya gitu ya. Iya. Oke. Ya, segitu dulu. Ya, di contoh ini udah saya kira udah fix ya. Tapi ada yang mau bertanya mungkin atau ada pendapat? Siap belum, Pak? Oke, sudah ya. Jadi untuk contoh ini sudah fix ya. Ini tadi dari beberapa perbaikan juga. Ini sudah fix, sudah benar sekali. Jadi yang ribet di sini tadi saya banyak ada operasi bentuk pangkat ya, yang perlu kalian ingat-ingat kembali gitu aja sih. Untuk materinya udah ya. Jadi tandanya tetap karena basisnya lebih dari satu. Oke, bagus. Ya, ini cukup menyenangkan ya hari ini. Jadi banyak yang ini Iliana ada mau bertanya atau bagaimana? Salah pencet. Ya, kita lanjut ke bentuk yang ketiga. Alia. Oke dah. Ini kebetulan Alia. Oke, Alia dulu deh, boleh deh. Baik, perkenalkan, nama saya Niputu Alia Dewi Suari dari kelas 10 MIPA 2, absen 31. Ya. Silahkan. Untuk bentuk yang ketiga, yaitu A dalam kurung K pangkat fx pangkat 2 pangkat 2 ditambah B dalam kurung K pangkat fx pangkat fx ditambah C tambah C lebih dari 0. Terus ada ini juga sama seperti materi sebelumnya, persamaan eksponensial pada bentuk yang ke-6. Oke. Untuk contoh soalnya boleh saya Oh, boleh. Ada contoh soal? Contoh soalnya 5 pangkat 2x dikurang 6 kali 5 pangkat x tambah 1 Oke. ditambah 125 Halo? lebih dari sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya boleh saya, Pak? Nanti kita lempar ke temannya yang lain ya. Tapi sebelum ke sini, ini udah bagus. Terima kasih siapa tuh Alia ya. Sudah berikan. Jadi bentuk yang ketiga ini saya perjelas sedikit. Jadi bentuknya identik dengan bentuk kuadrat, tapi di sini bermain pertidaksamaan. Yang kemarin kita bahas yang tentang persamaan. Mirip sekali secara proses. Hanya saja kalau yang persamaan itu bermain persamaan kuadrat ujung-ujungnya. Sekarang bermain pertidaksamaan kuadrat. Nah, sebelum kita mengerjakan contoh ini, mungkin sudah ada yang bisa juga karena sudah menyimak dan mempelajari materi sebelum ini ya, sebelum hari ini. Tapi saya ingin menyampaikan sedikit bagi yang belum sempat atau belum memahami, saya harapkan harus bisa paham dulu tentang ini. Pertidaksamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Dan saya tekankan ya, persamaan kuadrat, pertidaksamaan kuadrat ini menjadi sesuatu yang sangat penting di materi SMA, matematika SMA, karena kurang lebih ini hanya sebagai support ya, tambahan ya, dukungan saja dalam materi-materi lain nanti. Jadi setiap mengerjakan soal materi lain mungkin saja akan muncul ini gitu ya.
Tiba-tiba muncul persamaan kuadrat, tiba-tiba muncul persamaan kuadrat, dan kalian harus benar-benar menguasainya. Di luar menguasai materi-materi, gitu kan ya. Ini kan di luar materi ini, tapi ini harus dikuasai betul. Saya berikan contoh dulu. Misalkan x kuadrat min 8x plus 15 ya. Saya pakainya lebih dari sama dengan 0. Tadi contohnya dari Alia. Nah, ini ya. Oh ya, tuh si Alia tadi mencontohkan yang lebih dari ya. Saya coba yang kurang dari dulu deh. Nah, kurang dari 0. Siapa yang bisa mengerjakan ini? Silakan, saya berikan kesempatan. Saya, Pak. Tunggu sebentar. Saya, Pak. Di sini sih ya yang pertama, karena semua sudah nih ya. Hitam lagi, Pak. Tunggu sebentar. Ini yang pertama ya, saya hargai dulu ya, si Ananda. Betul, mau menjelaskan atau Ya, bagaimana? Pak. Ya, Pak. Jadi, Udah kelihatan ya, udah ya. sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Silakan, Ananda. Betul mau mengerjakan ini? Ya, betul, Pak. Oke, silakan Ananda, bagaimana caranya sekiranya? Pertama kita pemfaktoran dulu. Ya. Oke, lakukan pemfaktoran. Ya. Cari hasil kalinya positif 15, tapi kalau dijumlahin dia min 8. Oke. Jadi Berapa sama berapa? min 3 sama min 5. Negatif 3 ya. Berarti x Ya. min 3, x min 5 ya? Ya. Ya, di sini x dari karena hasilnya biar x kuadrat ya. Ya, kurang dari 0. Tetap tuh kurang dari 0. Oke, Ya. bagus. Terus pembuat 0, Cari pembuat 0. ya, X sama dengan 3 atau X sama dengan 5. Oke, terus saya tulis lebih detail dulu ya, biar yang lainnya tahu. Nanti kalau sudah tahu, silakan disingkat seperti tadi. Ya, X min masing-masing faktor samakan dengan 0, berarti x min 3 sama dengan 0, dapatnya x sama dengan 3, begitu tadi ya? ya. X sama dengan 5. Oke, bagus. Ya, Setelah ini apa lagi? Garis gini, bilangan. Ya, langkah ketiga ini disebut dengan uji Tanda. tanda. Oke, Ya. pakai garis bilangan ya? Ya, Oke, saya buatkan garis bilangannya dulu. itu isi bulat tak terbuka. Terbuka. Ya, soalnya dia kurang dari, nggak isi sama dengannya. Kalau bulat tertutup, isi sama dengannya. Oke. Kurang dari sama dengan. Ciri-cirinya dilihat dari ini, dari tanda pertidaksamaannya ya. Iya, Pak. Karena tidak isi sama dengan, berarti yang pembuat nolnya tidak termasuk penyelesaian. Ciri-cirinya nggak isi sama dengan itu bisa dibuatkan bulat terbuka ya. Ya. Ya, bulat terbuka. Kalau bulat tertutup, ciri-cirinya tadi isi sama dengan yang artinya pembuat nolnya termasuk penyelesaian. Oke, saya luruskan sedikit. Terus di sana isi 3 sama 5. Oke, kita buat di sini 3 sama 5 ya. 3 lebih di kiri ya. Iya. Nah, jadi nyatakan pembuat nolnya ini ya. Terus Lanjut. ujinya kita pakai 0 aja biar gampang. Nah, karena 0 kebetulan dia bukan pembuat 0, bisa dipilih ya biar gampang menghitung gitu ya. Gampang. Nolnya ada di mana dia? Di sebelah kirinya angka 3. Oke, sebelah kirinya ya, karena di sini kan ada 3 daerah, ada sebelah kiri, ada tengah, ada kanan. Dan kita mengecek sekarang yang X sama dengan 0 yang kebetulan ada di sebelah kiri. Betul ya? Ya. Oke, lanjut. Itu disubstitusikan ke X min 3 kali X min 5-nya itu. Jadi kan dia kirinya ya? Iya. Oke, saya cek di sini. Oke, ini orek-oreknya. Di mana? 0 kurang, ya. 0 kurang 3 0 kurang 3 kurung 0 kurang 5. Itu 0 kurang 5. yaitu min dikali min
Oke, seharusnya kan sebenarnya kalau detailnya kan negatif 3 kali negatif 5 ya. Yaitu min dikali min. Jadi positif ya. Ya, positif. Di sana berarti di daerah kirinya positif. Terus daerahnya selang-seling. Jadi kalau di tengahnya itu negatif dan di sebelah kanannya positif. Ya, berarti karena dia pertidaksamaan kuadrat diperbolehkan tidak mencari atau mengecek yang lainnya ya. Iya. Daerah lainnya itu lagi 2, yang tengah sama yang kanan tidak dicek, tidak perlu dicek untuk khusus pertidaksamaan kuadrat karena tandanya sudah pasti selang-seling ya, begitu ya. Jadi X-nya X lebih dari 3, X kurang dari 5, X lebih dari 3. Berarti yang diambil yang tengah-tengah ya? Ya, Betul. soalnya karena dia kurang dari 0. Iya, yang diinginkan di soal itu adalah yang kurang dari 0. Yang kalau dibahasakan itu sama artinya dengan bilangan-bilangan yang Negatif. iya, bagus, yang negatif. Ya. Kalau lebih dari 0 positif. Berarti karena dari garis bilangan tersebut nilai-nilai X yang menyebabkan dia negatif siapa? Kan itu yang diinginkan. Berarti yang di tengah nih ya. Iya. Kita dinotasikan yang kurang dari 0. Berarti ini penyelesaiannya. Iya. Oke, tadi gimana caranya menerjemahkan garis bilangan itu yang tengah-tengah itu? X kurang dari 5, X lebih dari 3. apit begini. Iya. Nah, ini namanya interval apit. Oke, bagus. Tapi bacanya nanti dari kiri dulu ya. X kurang dari X lebih dari 3. Dari 3, X kurang dari 5. Ya, cara baca yang benar. Iya. Dia isi sama dengan apa enggak? Tidak. Ya, kebalikannya karena bulat terbuka dia tidak perlu kita terjemahkan menjadi isi sama dengan gitu ya. Iya. Oke, bagus. Ada lagi yang ditambahkan? Siapa tadi? Nanda ya? Ananda ya? Nanda di IPA? IPA 1. Nomor absen 31. Oke. Ada lagi yang ditambahkan sekiranya? Siap, tidak, Pak. Terima kasih. Sama-sama Nanda sudah mau menjelaskan. Ada pertanyaan sekiranya enggak? Kira-kira dari teman-teman yang lain dari proses ini? Ini prosesnya juga sudah sangat tepat. Sudah dari segi proses dan hasil sudah benar begitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Dia sama Iliana ada bertanya? Tidak, Pak. Tidak, Saya Pak. ingin menjawab soal Alia. Tadi. Oke, tunggu dulu ya. Nah, sekarang kita akan bahas soal yang tadi yang diberi oleh Alia sekiranya. Prosesnya mirip seperti yang persamaan kemarin, cuman kita akan dihadapkan seperti tadi, pertidaksamaan kuadrat. Saya kasih kesempatan Iliana yang kedua. Iya. Ya. Oke, Iliana dulu deh ya. Silakan. Jadi perkenalkan, nama saya Niputu Iliana Wijaya, nomor absen 32 dari kelas 10 MIPA 1. Oke. Iya. Silakan Iliana. Jadi pertama-tama seperti sama di persamaan kuadratnya, yaitu 5x-nya kita misalkan menjadi P. 5 pangkat X kita misalkan jadi P. 5 pangkat X. Jadi untuk selanjutnya jadinya 5 pangkat X. Oke, sebelum kita memisahkan 5x-nya, 5 pangkat X sama dengan P, mungkin diperjelas dulu bahwa ini bentuknya kuadrat ya? Ya. Oke, bagus. 5 pangkat X. Dipangkatkan lagi dengan 2. Pangkat 2 ya. Oke, ini yang berubah ya? Ya. Terus dikurangi 6. Oh, 6-nya tetap kali dikali 5x. 5 pangkat X, betul? 5 pangkat X dikali 5. Kali 5 ya? Artinya 5 pangkat 1. Oh, 5 pangkat 1 ya. Oke, saya tulis dulu sama begitu. saja dengan 5. Oke, bagus. Ditambah 125 5.
lebih dari sama dengan 0. Oke, sampai di sini disederhanakan kembali dulu ya. Ya, Gimana Jadinya, jadinya? 5x dipangkatkan lagi 2 Mm-mm. kurang 30 Oh, ini kali ini ya. 30, dikali 5 pangkat x betul. ditambah 125 lebih dari sama dengan 0. Oke, bagus. Kemudian seperti tadi, misalkan 5x Nah. dengan p. Ini baru masuk ke langkah prosedur yang pertama ya. Kalau sudah bentuk kuadrat, ini prosedur yang pertama. Memisalkan 5 pangkat X ya sama dengan P. Ya, tunggu sebentar, saya ingin luruskan sedikit. Kapan kita mulai ke prosedur pertama ini? Ketika memang identik sudah bentuknya seperti bentuk kuadrat, dan pastikan kita mengarahkan bahwa bentuk eksponen yang kita akan misalkan itu bentuk kuadratnya ini yang memiliki bentuk eksponen yang sama ya, 5 pangkat X, 5 pangkat X semua begitu. Kenapa di awal tadi kita harus arahkan ke sini? Karena tadi di awal belum muncul yang sama. Tadi 5 pangkat 2X, ada 5 pangkat X plus 1 begitu ya. Bentuk eksponennya nggak sama. Jadi mau nggak mau kita sederhanakan sampai sama, ternyata kalau disamakan dia berbentuk kuadrat. Baru kita lanjut ke langkah pertama. Oke, sekalian deh ya. Oke, lanjut. Ya, Liana. lanjut jadinya P kuadrat Oh iya, P kuadrat jadinya. dikurangi 30P Oke, bagus. ditambah 125 Mm-mm. lebih dari sama dengan 0. Oke, Ya, selanjutnya kita faktorkan, ya bagus. jadinya dalam kurung P dikurangi 5, Mm-mm. di sebelahnya P dikurangi 25. Jadi P-5 kali P-25. Ya, supaya dikali di hasilnya 125 ditambah hasilnya min 30. Oke, sudah mau ya? Pas. Ya, tandanya lebih dari sama dengan 0. Oke, tanda persamaannya lebih dari sama dengan 0. Ya, Lalu? Selanjutnya pembuat 0, Pembuat 0. jadinya yang pertama P Langsung sama aja boleh. ya, P kurang 5 sama dengan 0, Berarti P sama dengan? P sama dengan 5. Ya, sekarang bolehlah. Atau Langsung ya. P sama dengan 25. Oke. Nah, jadi kalau mudah begitu langsung saja boleh. Lalu? Selanjutnya uji tanda. Oke, saya buat di sebelahnya. Uji tandanya bagaimana? Buat garis bilangan. Oke, bagus. Garis bilangan dengan 2 titik yang menunjukkan yaitu bilangan 5 dan 25. Ya, pembuat nolnya ya. 25 sama 5 di 5, kiri ya. ya, 25. Bulat terbuka apa tertutup? Tertutup. Oke, bagus. Kenapa, Ilyana? Karena tandanya itu ada sama dengannya. Oke, bagus. Berarti pembuat nolnya termasuk penyelesaian. Ya. Ya. Selanjutnya itu untuk di akarnya itu. P-nya itu pembuat nolnya itu seperti tadi. Gimana? Yang di saat difaktorkan itu minus dikali minus hasilnya positif. Jadi kamu ujinya siapa? Siapa yang diuji? Yang di saat difaktorkan itu yang di minus 5. P sama dengan berapa yang diuji? P sama dengan 0. Oke. Jadi harus pilih nilai P dulu. Ya, karena dia tidak termasuk pembuat. 0. P sama dengan 0. Alangkah bagusnya kita menggunakan P sama dengan 0 ya. 1 boleh enggak? Boleh banget gitu ya, tapi biar gampang menghitungnya. 0 ada di mana ya? Di sebelah kiri 5. Oke, yang paling kiri ya, interval yang paling kiri ini P sama dengan 0 ada di sana, saya buatkan biar sebagai penanda siapa yang diuji. Dapatnya gimana tadi? Di saat difaktorkannya itu P-nya itu ubah dengan 0. Oke, berarti negatif kali negatif hasilnya positif. Hasilnya adalah positif ya. Ya. Berarti di sini jadi di sana itu positif, di tengah-tengah itu
berselang-seling jadinya Oke. negatif. Selang-seling jadi negatif. Di sini, Juga positif. oke bagus. Yang diinginkan yang mana ya? Yang diinginkan yaitu lebih dari sama dengan 0. Kalau di sini, bagian yang positif apa bagian yang negatif? Berarti bagian yang positif. Bagus, karena lebih dari 0 itu bisa disebut bilangan-bilangan yang positif. Bilangan yang positif. Iya, berarti yang ini yang diinginkan ya. Saya tandai ya, kita tandai aja nih. Yang di tengah tidak, karena Tidak. dia kurang dari 0. Betul sekali ya. Jadi yang ditandai hanya yang kiri dan kanan. Atau diarsir boleh. Boleh. Nah, jadi yang Sapi. diarsir ini menyimpulkan bahwa dia yang termasuk penyelesaiannya. Diterjemahkan dong, berarti penyelesaiannya yang bagaimana ini? Jadi maka Mm-mm. P P lebih dari sama dengan dibuatnya apit apa terpisah nih kira-kira? Liana? pisah. Pisah. Kalau pisah dari yang kiri dulu dong. Yang kiri jadinya apa dong? P P kurang dari sama dengan 5. Oke, bagus. Satu lagi yang sebelah kanan itu? Jadinya P lebih dari sama dengan 25. Oke, bagus. Nah, begitu ya. Jadi kalau yang kiri kanan, yang terpisah begitu ya, kita buat terpisah juga, dihubungkan dengan kata-kata atau. Tapi kalau yang interval antara, yang berada di antara, dia kita buatkan dengan interval antara atau interval apit. Jadi satu ya. Ya. Sampai sini? Lanjut. Oh, lanjut lagi ya. Ya, untuk nemuin nilai X-nya. Bagus. Jadi Ini baru nilai P. tadi 2 pangkat X sama dengan P. Itu tadi pemisalannya perlu diingat lagi. Berapa? 5 pangkat X. Iya, 5 pangkat X ya. Ya, Sehingga untuk yang pertama, P kurang Nah, dari sama dengan 5, karena apa tadi? Karena karena P P itu itu sama dengan 5 5 pangkat pangkat X, X. maka apa yang kita Jadinya dapatkan? 5 pangkat X kurang dari sama dengan 5. Iya. 5 pangkat X Heeh. kurang dari sama dengan 5 pangkat 1. Apakah satu saya buat di sini aja deh ya. Ya. Jadi X lebih dari sama dengan 1. X Karena lebih dari sama basisnya dengan. sama. Maaf Pak, tandanya masih sama. Oh, Kurang kenapa? Kenapa kurang masih sama? Masih sama karena tidak ada yang berubah. Cuma basisnya aja dihilangkan. Kenapa kira-kira dia tidak berubah? Tidak dibalik? Selain dia dibalik. sama, basisnya? Lebih dari 1. Iya, Lebih bagus. dari Lebih dari 1 Dari itu satu. menyebabkan tandanya dia tetap. Terima kasih atas tambahannya. Terus? Selanjutnya yang lagi satu untuk P lebih dari sama dengan 25. Dengan cara yang sama diperoleh langsung deh. Hasilnya jadinya 5 pangkat X lebih dari sama dengan 25. 5 pangkat, langsung saja dah, 5 pangkat 2. Oke. Jadinya X lebih dari sama dengan 2. Oke. Jadi kalau bisa disimpulkan, jadi himpunan penyelesaian jadi sama dengan semua nilai-nilai X X di mana di mana kurang dari sama dengan 1 atau X lebih dari sama dengan 2. untuk Kurung setiap Kurawa. untuk setiap nilai X di mana X elemen bilangan real. Nah, itu kalau mau dilengkapi itu. Itu X A kebalik elemen itu A kebalik itu simbol dari untuk setiap ya. Setiap nilai X. Ya. Yang penting poinnya adalah ini kan. Nah, itu dia disampaikan. Oke, ada tambahnya Eliana? Tidak. Sudah. Sudah ya. Nah, bagus sekali. Terima kasih ya. Jadi sudah dijelaskan bentuk ketiga ini untuk contoh soalnya. Dan secara proses berikut dengan penyelesaiannya, saya kira sudah terjawab dengan benar ya. Tadi Alia
yang memberi soal? Iya, Pak. Bener nggak? Sama nggak? Benar. Sama, Pak. Oke. Jadi si Ilana ini sudah menjawab dengan benar pertanyaan dari soal dari Alia. Ya. Nah, kurang lebih kalau saya ringkas sedikit di sini sampai pada ketemu bentuk kuadrat, pertidaksamaan eksponensial yang berbentuk kuadrat, maka ada kurang lebih kalau saya buatkan secara detail begitu ada 3 lah prosesnya ya. Di mana satu itu memisalkan dulu bentuk eksponennya menjadi suatu variabel lain, jangan gunakan x lagi karena itu yang dicari, boleh pakai ay, silakan lah ya. Kemudian yang kedua substitusi, kemudian diperolehlah sebuah persamaan kuadrat yang pertidaksamaan kuadrat yang perlu kalian selesaikan dengan cara tadi ya, yang persepsi yang sempat saya sampaikan sebelum bentuk 3 ini. Kerjakan sampai ketemu, dan ingat ini masih bekerja dalam variabel P. Ya, ingat, jadi garis bilangannya itu masih dalam bentuk garis bilangan P. Kemudian penyelesaiannya juga pertidaksamaannya menjadi dalam bentuk P dulu. Karena yang diinginkan adalah nilai-nilai X, penyelesaian nilai-nilai X adalah kita substitusi kembali ya, permisalan di awal pada langkah yang ketiga. Jadi langkah ketiga itu mengembalikan bentuk pangkatnya ya. Nilai P itu menjadi 5 pangkat X di sini ya. Begitu. Selesai sudah ya. Oke, ada pertanyaan dulu sekiranya karena sudah jam 2 juga. Terima kasih, Pak. Ya, Saya, Pak. Dia. Ya. Kan dia. Swastiastu, Pak, saya izin bertanya. Ya. Misalnya ada suatu fungsi eksponensial misalnya 1/27. Pangkat 3x plus 1 lebih besar atau sama dengan 1/9 pangkat x min 2. Nah, oke, kan di tunggu sini dulu. Saya catat dulu ya, biar yang lainnya juga bisa melihat apa maksudnya ya. Saya tulis dulu. Ada 1/27 pangkat 3x plus 1 misalnya begitu. Kemudian lebih besar atau sama dengan lebih besar sama dengan 1/9 pangkat x min 2. Begitu. Ya. Yang saya tanyakan itu kan ini basisnya sama. Kalau untuk menyamakan berarti sekarang kita mencari basisnya dulu supaya sama. Nah, di sini kan bisa saya kalau misalnya saya mau ubah dia jadi pangkat saya ubah jadi dia 3 pangkat minus, atau saya juga boleh jadiin 1/3. Betul. Maksudnya yang mana lebih baiknya dipakai, Pak? Misalnya kalau ada tugas itu seperti ini, lebih baiknya dia pangkat 3 pangkat minus 3 atau 1/3 pangkat 3. Oke, saya berikan kesempatan untuk yang lain menjawab dulu. Begitu dia ya. Iya. Saya, Pak. Saya, Pak. Oke. Saya. Tunggu dulu yang belum. Anda, Mira, dia ya. Dia yang bertanya ya? Iya, Pak. MIPA berapa dia? MIPA 1 nomor absen 25. Yang lainnya saya coba kasih. Ada yang lain enggak nih? Selain ini. Siapa? Ada yang lain enggak? Pak Guru. Kalau tidak, ini yang pertama kali mengangkat si Eliana ini. Ya, silakan Eliana deh. Silakan. Ya. Jadi menurut saya lebih mudah menjadikannya ke 3, jangan 1/3. Jadi pangkat minus. Iya. Jadi dijadiin ke basis ketiga ya? Iya. Langsung dikerjakan. Tapi kalau dipakai yang 1/3 boleh saja. Jawabannya boleh, sama, Pak. Pak. Boleh, sama jawabannya saja, sama. tapi lebih ke arah mau yang sederhana atau yang mau lebih agak rumit. Oke. Sama Kira-kira saja. kalau di
dipakai bahasanya ribet ataupun yang tadi rumit itu di bagian mananya kira-kira ya? Apa yang Di- dihindarkan? Dihindarkan itu saat dia mau menuju penyelesaiannya itu. Betul? Di saat menghilangkan basis, tapi sama saja juga. Nanti Oke. juga dihilangkan nanti sepertiganya itu. Ya, hanya saja menghindarkan kekeliruan di mana kita lupa untuk Mengubah tandanya. Mengubah Iya, tanda. itu ya. Jadi mungkin yang sudah benar katanya Eliana tadi bahwa boleh-boleh saja yang mau jadiin 3 pangkat, mau jadi sepertiga, silakan saja. Yang penting basisnya sama. Sama. Perkara yang mana lebih mudah, nah sekarang tergantung ya mudahnya siswa itu yang bagaimana. Tapi Iya. kalau kita lihat dari penyelesaiannya, kita menghindari adanya kekeliruan saja sebenarnya sih ya. Bahwasanya kelupaan tadi membalik tanda itu. Membalik tanda. Ya, jadi kalau kita pakainya yang tidak membalik tanda kan mau kelupaan juga jadi benar aja begitu kan. Tapi kalau yang balik tanda kita kelupaan membalik itu menjadi keliru nanti dalam penyelesaiannya. Sehingga kalau yang membalik itu adalah yang sepertiga, maka yang kita menjadi pilih begitu adalah yang basisnya adalah 3. 3. Ya. Bisa Ya. dipahami kira-kira? Baik Pak, terima kasih dan terima kasih juga teman-teman. Ya. Jadi ada tambahan ya? kalau ada soal kayak gitu boleh berarti Pak ya kalau pakai bahasanya 3. Maksudnya nggak harus semuanya separ gitu. Oh, boleh banget, boleh banget. Oh, iya. Jadi kecuali kayak tadi, makanya saya memberikan soal yang bagaimana tadi, yang pecahan itu yang bagaimana? Yang contohnya yang saya pecahan tadi itu saya pakai berapa pecahannya ya? 2/3 ya? Apa 2/5? Ya, kayak 2/3. Di Nah, sebelahnya saya 9/4. Iya, saya sengaja 2/3 untuk apa? Untuk mendiamkan dia berbentuk pecahan begitu. Biar nggak ada pertanyaan dulu deh. Pak, itu kan bisa diubah jadi bukan pecahan. Nah, biar nggak begitu dulu, saya sengaja tadi menyampaikannya dengan pecahan yang seperti ini. Sehingga kalian berpikir, tidak berpikir untuk mengubahnya ke dalam bentuk yang bukan pecahan. Jadi ini harus dikerjakan dengan yang pecahan. Bisa paham ya kira-kira ya? Oh bisa Pak, bisa. Ya, kenapa? Ya, bagus. Kenapa tadi saya tidak pilih bilangan-bilangannya seperti ini yang disampaikan oleh dia tadi, ya biar untuk menghindarkan itu dulu. Nah, tapi ternyata si dia jeli juga, dia memberikan soal yang seperti ini. Tapi kadang-kadang ya mudah atau tidaknya itu bisa dilihat dari awal. Ada yang dikira susah dia. Susahnya di mana? Justru susah mengubah 1/27 ini menjadi 3 pangkat min 3. Ada yang kelupaan. Lupanya itu bukan membalik tanda tadi, tapi lupanya itu di sini. Sehingga dia lebih enak mainnya 1/3 pangkat 3. Lebih enak. Nah, yang tadi saya katakan atau si Eliana katakan mungkin tergantung siswanya begitu ya. Kalau di sini ingat menjadi 3 pangkat negatif 3 akan lebih mudah saat menyelesaikan. Kalau di sini tidak ingat menjadi lebih mudah di sini, tapi dengan syarat waktu menyelesaikan ingat dibalik tandanya, ya. Jadi ada beberapa alternatif ya. Tidak bisa kita katakan juga yang mana mudah, yang mana bisa. Tapi yang jelas ada alternatif itu ya. Tapi kondisikan, sesuaikan dengan apa yang kalian gunakan dari awal ya. Oke. Ada lagi pertanyaan sebelum kita akhiri? Karena ini mau ke sesi berikutnya. Saya Pak, izin bertanya Pak. Satu lagi dulu ya. Satu lagi pertanyaannya siapa nih? Saya nggak lihat nih. Pak, saya Ini angkat tangan semua ya? Semua ya. Saya Pak. Mira. Ya, cuman mau bertanya, misalnya seandainya kalau Bapak misalnya mau ngasih tugas, seandainya kayak contoh apa tadi bentuk ketiga itu ada penyelesaian paling akhir itu mau nyari
menentukan garis bilangannya dia positif atau negatif itu saya caranya agak beda. Boleh nanti pakai cara saya aja. Nanti Oke. kalau kasih tugas gitu, biar Ya. saya gampang. Ya, oke. Ini saya tanggapi langsung ya. Bahwasanya saya di sini kan atau kita yang di sini Iya. mencoba untuk mengerjakan secara konsep dulu kan begitu ya. Jadi nanti kalau sudah paham konsep, ya, jadi ada beberapa alternatif penyelesaian yang mungkin kalian dapatkan di referensi lain, sumber-sumber lain. Saya sangat persilahkan, ya. Iya. Ini kebetulan kan saya yang akan nanti membaca tugas kalian atau pekerjaan kalian. Jadi saya kurang lebih akan memahami itu, begitu ya. Asalkan sekali lagi hati-hati dengan rumus cepat, trik-trik. Memang ada, tapi ingat kondisi kapan pakai rumus cepat itu. Karena rumus cepat itu tidak atau belum tentu dapat digunakan di semua kondisi. Ya, mungkin kondisi tertentu baru bisa digunakan rumus cepatnya. Nah, itu perlu. Jadi kenal rumus cepat, harus tahu kondisinya kapan bisa dipakai. Dan saya sangat-sangat persilahkan tentang itu, ya. Karena matematika ini sangat menganjurkan banyak alternatif cara. Yang penting kalian paham, bisa menggunakan, kapan menggunakan. Bisa dipahami kira-kira ya? Ya, bisa Pak. Silakan, jadi bisa gunakan cara manapun ya. Ya. Sementara sampai sini dulu, karena ini sudah hampir 14.15 dan saya harus start 14.15 untuk di sesi berikutnya. Nanti kalau masih ada pertanyaan, bisa kalian diskusikan di Google Classroom. Di bagian bawah materi itu ada kolom komentar, bisa kalian sampaikan di sana. Saya lihat di GC tidak ada yang berdiskusi di sana. Bagi yang mau bertanya sekarang, saya skip dulu. Kalian bisa sampaikan di forum diskusi pada GC. Bisa ramekan di sana. Nanti saya pantau di sana siapa yang bertanya, siapa yang menanggapi, saya akan tetap nilai di sana. Ya, bisa paham ya semua ya? Siap, Pak. Bisa, Pak. Siap ya? Nah, untuk hari ini saya skip dulu sampai sini, kita stop dulu sampai sini dan luar biasa antusiasnya, saya sangat senang sekali. Saya harapkan semua seperti ini dan ada orang-orang baru lagi yang mau berbicara ya. Oke, tetap semangat semua ya. Segitu dulu. Pertemuan berikutnya sepertinya kita akan ulangan harian dan saya akan berikan saya akan berikan latihan soal nanti ya. Tapi dikerjakan sendiri. Kalau ada pertanyaan bisa didiskusikan di GC. Tidak perlu dikumpulkan jawabannya begitu ya, tidak sebagai tugas, tapi saya hanya sharing latihan soal untuk sebagai gambaran kalian belajar nanti untuk persiapan ulangan. Ya. Terima kasih semua, sampai jumpa di berikutnya ya. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama ya. Terima kasih, Pak. Pamit, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Salib, ya. Ya. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya.